Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Trisa Levia dengan NIM C1F0 18026 kelas R006, mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad musyarakah. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Pengertian akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirka. Menurut bahasa Arab, syirka berasal dari kata syarikah atau fi'il madi yuruku, fi'il mudhari syarikan atau sirkatan atau syarikatan, atau masdar atau kata dasar yang artinya menjadi sekutu atau syarikah. Atau kamus Al-Munawwar, menurut arti ahli bahasa Arab, syirka berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Definisi lain mengartikan bahwa musyarakah adalah suatu pengkongsian antara dua pihak atau lebih dalam satu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataannya masing-masing. Dari beberapa pendapat di atas, bahwa diambil kesimpulan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra masyarakat untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal. Jenis-jenis akad musyarakah. 1. Syarikah amlak berarti suatu pengkongsian yang tidak perlu adanya suatu kontrak dalam membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk syarikah amlak ini terbagi menjadi amlak jabr dan amlak ikhtiar. Amlak jabr terjadi suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa otomatis, berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Amlak ikhtiar menjadi suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas otomatis seperti pengertian di atas. Bebas yaitu adanya pilihan untuk menolak. 2. Syarikah ukut berarti pengkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Syarikah ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu inan atau limited company merupakan bentuk pengkongsian di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal atau pekerjaan. Mupawadah merupakan bentuk pengkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Wujub merupakan bentuk pengkongsian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Dasar syariah tentang akad musyarakah. 1. Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad musyarakah adalah: jika kalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Quran Surat An-Nisa ayat 12. 2. Hadis. Dalam hadis ini Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkahnya atas segala usaha perniagaan yang dilakukan. Usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. 3. Ijma. Berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu boleh. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Penetapan nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu: 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan ini harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. 2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Perlakuan akuntansi atau PSAK 106 dalam akad musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi perilaku, yaitu mitra aktif
dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Ilustrasi akuntansi dalam akad musyarakah. 1. Pembiayaan musyarakah kas atau permanen. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud. Pembiayaan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Kerugian musyarakah. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan, masalah penyelesaian atau proyek mengalami kerugian, maka ada dua kemungkinan penyebab terjadinya kerugian. Pertama, kerugian yang terjadi karena ketidaksengajaan atau kejadian luar biasa atau force majeure. Kedua, kerugian yang terjadi karena kelalaian mitra usaha. 3. Pembiayaan musyarakah aktiva non kas. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk aktiva non kas berimplikasi pada kemungkinan adanya perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar aktiva.